gue Sibijaya dan di video kali ini gue akan bikin tutorial cara membuat hologram jam yang biasa gue bikin di TikTok gue, oke? Di sebelumnya gue udah bikin tutorial jedak-jeduknya dan kali ini gue akan bikin tutorial hologramnya. Dan daripada kelamaan kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Oke, langsung aja. Power pad-nya sama. Pertama kita Ctrl N. Nah, ini gue tingginya itu 1920, lebarnya 180, frame rate-nya 60, dan untuk footage-nya juga saat syuting kalian harus menggunakan 60 fps ya. Kalau misalnya kalian menggunakan 30 sama aja bohong gitu. Nah, ini yang akan gue pakai di editan hologram gue, oke? Ini adalah footage-nya yang udah gue syuting. Bahannya cuma sedikit aja ya. Nah, udah di open, kita tarik ke sini. Oke. Tarik seperti ini. Kita ambil bagian hologramnya aja ya. Nah, ini bagian hologramnya. Nah, segitu ya. Oke, yang pertama kita buat nulnya dulu untuk wadah track motionnya ya. Kita ke klik kanan, new, lalu pilih null object. Nah, kita cut aja samain gini. Terus kita buat track motionnya, yaitu ke sini nih. Kalau misalnya trackernya nggak ada, kalian bisa ke Windows, terus tinggal centang aja trackernya. Nah, kita klik dulu ini, kemudian pilih track motionnya. Nah, nanti akan muncul tampilan track motion. Kalau misalnya ini kurang jelas, karena gue menggunakan quarter ya, reviewnya ganti ke full biar jelas. Lalu cari, nah biasanya gue akan mulai mengeluarkan hologramnya tuh ketika ini ditekan ya. Nah, gue kan syutingnya begitu tuh. Nah, begitu ditekan, kita cari yang sekiranya warnanya kontras. Kalau jam gue ini untungnya ada titik-titik gininya, jadi gampang. Kayaknya setiap jam adalah sudut yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kalau gue biasanya di titik ini nih. Ini kecilin, nah, segini cukup. Lalu kita di sini di analisisnya play, kita analisis. Nah, nanti itu tuh untuk gerakannya gitu. Kita tunggu. Oke, cukup ya. Stop. Nah, ini udah kemana-mana nih. Lalu kita ke edit target. Nah, di target pilih 0 yang tadi kita buat. Ini kan namanya 01 yang tadi kita buat ya. Terus ya yang pilih lagi 01. Udah oke, terus apply. Oke. Nah, nanti dia akan track motionnya jadi ada di 0 ini gitu. Ini close aja. Nah, udah, kita langsung eksekusi, masukin gambar-gambar tadinya. Import lagi. Nah, di sini gue ada pilihannya ada 5. Si karakter, pro player, sama hero ML-nya. Oke, kita open semua. Biasanya gue satu-satu dulu. Simpan sini. Nah, kita kecilin. Tekan shift agar posisi tetap profesional. Nah, terus kita buat posisi yang pas. Kita aktifkan 3D-nya di sini. Kita mainkan 3D-nya. Segini cukup. Diatur-atur aja. Nah, segini cukup lah. Oke, posisinya kita paskan di sini. Ngikut chip ini ya, nulnya, nul yang ini. Kita cut dulu deh biar nggak terlalu ribet. Nah, ini juga samain. Ini udah pas, kita aktifkan langsung parent-nya ke 01. Nah, jadi nanti dia akan ngikut. Ini yang di. Nah, dia akan ngikut tuh. Oke.
Oh sorry, gue harusnya, nah tadi salah ya, harusnya gue pakai foto si ini ya, si rect scale-nya kecilin, terus aktifkan 3D, posisikan, Y-nya diatur, scale-nya juga sepasnya aja. Nanti yang lainnya tinggal ngikuti aja. Transformnya tinggal kalian copy. Gimana? Gue pengen ketika jamnya ditekan gitu tombolnya, jadi si foto hologramnya itu dari kecil jadi membesar. Nah ini kan udah di posisi yang pas nih. Kita buat keyframe scale sama posisi. Nah udah bikin, terus kita buat ke frame awal si yang rec ini. Kita buat scale-nya kecilin atau jadiin 0 aja, 0. Nah ini 0 semua, terus posisinya di bawah gini. Terus aktifkan keyframe wingman. Nah lagi-lagi keyframe wingman ini bukan bawaan After Effects-nya, jadi kalian bisa download di link yang ada di deskripsi, itu gratis ya. Nah aktifkan keyframe wingman biar smooth. Oh iya, belum dimasukin. Nah ini nolnya masukkan ya. Nah itu terlalu dekat nih, terlalu dekat. Nah segini cukup lah. Nah oke, mantap ya. Nah ketika digeser gini, gue pengen yang si rec-nya kegeser, lalu ada karakter pilihan yang baru. Caranya ini tinggal dipotong aja dulu. Kita buat versi terbuangnya. Nah ini di sini jari gua mulai neken. Kita buat keyframe-nya aktifkan gini, 2 position aja cukup sih. Terus ini dia kebuang gitu. Nah sampai dia cukup. Kita tarik yang merah ini nih, yang sini. Kalau ini kan ke atas, ini ke pinggir sini. Nah ini kita cocok-cocokan aja. Nah kalau lebih jauh lagi biar smooth. Nah segini cukup lah ya. Nah geser kan. Oke, gue pengen muncul foto yang si LJ ini. Nah kita tarik seperti ini. Nah untuk posisinya simpan ke frame ini ya, yang normal dia ya. Oke, ketika udah di pas ininya, kita bikin 3D dulu, terus buat jadi 01. Nah udah gitu kita langsung copy posisi yang si LJ ini nih, si transform punya si rec ini kita paste ke si LJ nya. Jadi kita copy, klik transform, Ctrl C, lalu kita paste di si ini yang punya si rec, kita paste di yang punya LJ. Kita mau ambil posisi utuhnya aja, berarti ini kita buang. Nah ini kan udah posisi aslinya si ini nih. Gue pengen ketika si rec dipindahkan gini, si LJ muncul. Berarti kita buat di sini posisi utuhnya si LJ. Kita aktifkan posisinya. Nah terus ya kita mulai dari yang samakan dari si keyframe si rec ini, yang ini posisi rec. Nah kita buat si LJ-nya jauh. Yang merah ini kita tarik ke sini. Nah, jadi begitu si rec digeser, si LJ datang. Gini. Set. Nah, kita buat biar smooth. Nah, jadi gini tuh. Oke. Nah ini kan si rec dipilih nih, gue tekan tuh. Jadi gue pengen tekan, berarti buat jadi si LJ nya pindah posisi ke belakang, agak belakang. Kita buat. Nah, gue pengen dianya maju dulu dikit, terus ke posisi belakang. Tinggal atur-atur aja 3D nya. Nah kayak gini. Set.
Nah, X, ya kan? X. Sekarang ketika si LG dipilih, datang pilihan hero-nya. Sama aja kita masukkan dulu. Nah, gue pengen dari Kagura. Kita Kagura dulu deh masukin. Seperti tadi kita copy, kita aktifkan 3D-nya, lalu 01-nya aktifkan, transform-nya kita ambil. Nah, kita hapus ininya. Jadi dia datang. Kita pasin. Jadi dia begitu dipilih ada datang hero. Nah, terus lakukan hal yang sama. Ini kan diganti nih. Nah, ini kan diganti. Tinggal copy dari sini nggak apa-apa nih. Yang bekas yang pertama tadi. Nah, gini. Ini ketika dibuang kalian tinggal bisa buang aja. Terus ini sama kayak tadi, aktifkan 3D 01, ininya di copy keyframe-nya, transform-nya. Nah, pasin lagi. Tuh. Tinggal main pas-pasan aja di sininya. Nah, yang terakhir adalah si Kufra-nya yang oke. Nah, ininya belum aktif nih, 22. Nah, terus ini dipilih. Berarti sama aja kayak yang ini, cuma bedanya dia ke kanan ya. Nah, berarti kita gantinya di sininya. Ininya diganti ke kanan. Nah, Kufra. Nah, oke. Oke, ketika udah sampai di sini, gue pengen ininya agak pindah ke bawah ya. Ketika udah dipilih dua-duanya, gini, Kufra. udah dipilih dua-duanya, pengen agak turun. Kita pasin aja, berarti dia ke sini, agak ngedeket. Nah, yang ini juga sama, turun, agak ngedeket. Sini. Nah. Ininya tinggal copy di sini. Nah, ini kan kalau misalnya jaraknya begini, dia akan dari jauh dia udah mau pindah gitu. Gimana caranya? Biar pindahnya ngedadak. Jadi ininya tinggal copy aja. Nah, begini. Biar pas lagi ya. Biar agak jauh. Tinggal cocok-cocokan aja. Nah, terus gue pengen nambahin X, huruf X. Gue udah ada di sini. Nah, X ya sama aja. Gue pengen muncul ketika dia udah milih karakter pertama. Nah, di sini. Berarti dia munculnya kita aktifkan dulu ininya. Terus kita pasin. 3D-nya juga 22. Pasin. Nah, ini pas nih sini. Terus scale-nya kegedean ya ini ya. Nah, kemudian aktifkan 01-nya biar ngikut. Nah, ini kan kurang pas nih.
Nah ini kan dia pindah, gue pengen X nya juga ikut ngedeketin. Berarti ya di sininya tinggal buat aja posisi. Nah, aktifkan keyframe-nya. Terus ininya gue pengen ketika dia milih dia nge-fade, datangnya fade ya. Berarti opacity-nya dari 0 ke 100. Nah, oke, gue pengen biasanya gue tuh ketika udah let's go itu mengecil ya. Jadi pertama kita lihat ujungnya. Nah, di sini cukup lah. Nah, di sini sebelum mabal nih ininya, nolnya. Ini tuh udah mabal nih di sini tuh kelebihan. Nah, kita potong dulu. Pas ini kan ada 3 ini ya, ada 3 layer. Nah, kita aktifkan dulu scale, geser semuanya. Aktifkan scale, ininya geser. Aktifkan scale, geser. Nah, terus kita buat scale-nya jadi 0 semua. 0. Biar jadi dia mengecil. Sorry. Nah, yang ini. 0. Sip. Jadi dia akan mengecil. Tuh. Oh, yang X belum ya. Si X. Lupa. Kita buat 0 ini ya. Oke. Nah, terlalu jauh sih. So, kita deketin lagi. Terus keyframe-nya kita aktifin lagi. Keyframe wingman-nya. Nah. Oke, udah mengecil dan gue posisinya pengen semuanya ke jamnya tersebut. Berarti kita aktifkan posisinya di sini masing-masing. Terus ini buat ke posisi ke jamnya. Nah, ini kan ini nih. Jam. Yang ini juga. Yang ini posisinya ke jam. Nah, jadi nanti dia sama-sama akan mengecil dan masuk ke jam gitu tuh. Nah gitu maksud gua. Oke. Dan ini kan belum ada cahayanya nih, gue pengen tambahkan cahaya. Nah ini kan baru begini nih, masih polos. Nah caranya bikin cahaya itu ini nanti kita umpetin dulu deh. Kita ke new, pilih solid. Di sini pakai warna biru ini ya, biru air ya. Nah, oke. Kita ambil pen tool. Nah, ini kan ada muncul nih ini nih. Biar nggak pusing kita ganti warnanya jadi aqua. Nah, kita turunkan dulu opacity-nya biar kelihatan. Lalu kita buat seperti ini cahayanya ya, mungkin cahaya gini. Nah, lalu di max-nya kita masking-nya di max feather-nya kita tambahkan biar smooth gini. Nah, ini secukupnya kita atur-atur. Ini pas lah. Terus aktifkan 3D, aktifkan 01. Nah, biar ngikut. Oh, 3D nggak usah ya. Nah, begini. Terus ininya gue biasanya pakai add. Terus simpan di paling atas. Di sini, di bawah 0. Nah, ini kan dia udah ngikut nih.
Oke, tadi gua sedikit atik-atik karena bingung ya, agak bingung. Nah, ini untuk semua layer kita buat menjadi lighten ininya. Nah, ini kan masih terlalu silau. Atau kalian juga bisa sih pakai normal, terus opacity-nya turunin. Nah, gini. Tapi pakai lighten kayaknya lebih bagus ya. Nah, semua layer ini kita buat. Jadi lighten semua. Terus kita akan buat posisi cahayanya. Gua pengen ketika diaktifkan si cahaya biru ininya dari kecil dulu. Berarti kita aktifkan max pad-nya. Nah, kita geser ketika dia udah besar. Di sini udah sempurna, kita geser. Nah, di sini kita buat dari kecil, versi kecil. Nah, kayak gini. Kita buat mengecil aja. Termasuk opacity-nya. Di sini 100%, gue bikin setengah aja. Terus di sini 0%. Oh, ini maksudnya 46% ya. Jadi ya gini tuh. Nah, oke. Gue pengen ketika ada yang dipilih, ininya makin besar lagi. Berarti kalian tinggal cari aja posisi di CLJ dipilih. Nah, gini, dia kan ke belakang. Berarti gue pengen ininya aktifkan, max pad-nya aktifkan lagi. Terus ini di sini ketarik ke sini, berarti dia membesar. Nah, terus yang satunya lagi di sini, ini kita aktifkan. Belum. Nah, dia dipilih, ini gini pilih, aktifkan, lalu diperbesar. Nah, ini CLJ kurang jelas ya, bisa ditaikan, bisa pakai mode normal, lalu ininya diturunkan opacity-nya. Nah, ini bebas sih, kalian tinggal racik-racik aja, soalnya gimana gambarnya, gimana background footage kitanya. Nah, biar jelas berarti kita pakai normal cukup. Nah, ketika dipilih, nah kemudian gue pengen si ininya mengecil cahayanya. Berarti di sini kita aktifkan. Kita buat mengecil. Gini. Lalu di sini dia habis. Nah, terus opacity-nya juga kita buat 0. Nah, seperti itu. Oke. Ini udah kelihatannya udah selesai ya. Tapi gue punya sentuhan terakhir lagi. Gue pengen sih kotak ininya, ini kan kasar ya kotaknya. Gue pengen jadi lebih smooth. Cara bikinnya kita pakai masking. Ini kita double klik dulu di sini. Nah, ininya buat kayak gini. Terus ininya lagi sama ininya. Ini kan ada teks ya. Nah, ini kan yang oranye nih. Yang orange fadernya kita turunkan biar seperti ini. Ekspansinya juga biar jadi seperti ini. Jadi smooth pinggirnya. Oke. Terus baru deh si max-nya ini kita paste semua ke setiap hologram yang kita pilih. Termasuk yang ini, kita paste semua, klik paste.
sorry, ini maksudnya. Terus yang ini yang kufranya tinggal cukup klik terus paste, asal udah di copy. Oh, udah. Dan ya, ini udah kelar nih. Kalau kalian lihat. Nih. Nah. LJ X Kufra. Nah. Keluar ya. Dan ini hasilnya. Nih. LJ X Kufra. Nah. Let's go. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga kalian paham. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa langsung DM di Instagram gua di @alfaexcel. Dan ya, jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel ini sebagai tanda lu support ke gua. Oke, gue Subjaya, sampai ketemu di video berikutnya.